Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Senang sekali saya pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam mata kuliah pengantar hukum keluarga. Minggu lalu saya sudah kasih penugasan mengenai resum materi pengelompokan nas. Sudah dikerjakan atau belum? Sudah. Nanti jangan lupa resum akan saya minta untuk dikumpulkan melalui ketua kelas Mas Elmo. Dan nanti resum itu juga akan menjadi bahan kita untuk diskusi pada pagi hari ini. Baik. Pertemuan kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai pengelompokan nas. Ya, nas normatif universal dan juga nas praktis temporal. Nas yang selama ini kita ketahui biasanya terbagi menjadi dua, ya. Kandungannya itu ada yang qat'i dan juga ada yang dhanni. Baik. Nas yang qat'i biasanya patokannya adalah angka. Karena angka itu tidak bisa multitafsir. Pasti satu adalah satu, dua adalah dua, dan seterusnya. Sedangkan nas yang sifatnya itu masih multitafsir, bisa dipahami secara berbeda, mungkin di keadaan yang berbeda dan oleh orang yang berbeda, maka itu dinamakan nas yang masih dhanni. Nah, tapi ternyata ada pendapat lain mengenai nas ini. Ya, ada lagi nas pengelompokannya adalah nas normatif universal dan juga nas yang praktis temporal. Nah, pagi hari ini saya minta kalian untuk berdiskusi bersama dengan teman di sampingnya. Boleh menjadi 2 atau 3 orang dalam satu kelompok untuk membahas mengenai apa itu nas normatif universal dan apa itu nas praktis temporal. Oke. Saya beri waktu kalian untuk berdiskusi dulu selama kurang lebih 15 menit. Setelah diskusi selesai, saya minta kalian untuk memaparkan apa hasil temuan kalian dari diskusi tersebut. Silakan mulai berdiskusi. Apa ada pertanyaan dari teman-teman semua? Saya izin bertanya Ibu, berdasarkan pemateri yang Ibu sampaikan tadi, saya beserta teman diskusi saya, Alvina dan Safrianto, izin bertanya, bagaimana cara memahami nas normatif universal tersebut? Begitu saja, terima kasih Bu. Baik Mbak Alvina dan Mas Safrianto, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara memahami nas normatif universal? Oke. Dari segi pengertian kan sudah kita pahami tadi bahwasanya nas normatif universal adalah nas yang sifatnya prinsip, sifatnya umum dan juga fundamental, dan dia tidak terikat oleh konteks. Oke, jadi cara memahaminya cukup mudah. Kita cukup menetapkan hukum atas kasus khusus yang dihadapi pada masa sekarang berdasarkan prinsip umum yang telah ditetapkan oleh nas. Jadi nasnya menyerukan tentang hal apa, dan karena sifatnya itu umum, maka langsung bisa kita terapkan di masa sekarang. Oke. Contohnya nas surah Al-Ikhlas ayat 1. Ada yang tahu bagaimana bunyinya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kira-kira apa inti yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Tuhan itu Esa. Prinsip tauhid muncul dari ayat tersebut. Oke. Nah,
Bagaimana cara kita memahami nas tersebut? Ya, cukup kita tahu bahwasanya itu adalah nas mengenai tauhid. Tauhid dari masa dulu dan sekarang apakah berbeda? Tidak, tentu sama saja. Jadi cukup kita pahami isi nasnya apa, maka akan bisa kita terapkan di berbagai masa, di berbagai tempat. Seperti itu ya Mbak Alvina dan Mas Safrianto. Silakan, apa ada pertanyaan lain dari teman-teman? Izin bertanya Ibu, berdasarkan hasil diskusi saya dari Dr. Amelia dengan teman sekelompok saya, Fitri Nurulita, jadi kami ingin bertanya tentang bagaimana cara memahami nas praktis temporal itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana memahami nas normatif universal. Sekarang kelompok Mbak Delpi dan Mbak Fitri bertanya mengenai bagaimana cara memahami nas praktis temporal. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika tadi nas normatif universal langsung bisa kita terapkan setelah kita bisa mengambil apa inti dari nas tersebut. Nah, untuk nas praktis temporal ini ada langkah selanjutnya. Ya, suatu nas kita tarik dulu prinsipnya apa, kemudian kita masukkan ke dalam konteks yang ada di masa sekarang. Kalau contoh mungkin yang saya ambil adalah mengenai pengumuman ataupun penyaksian nikah. Ya. Ada nas mengenai perintah untuk menyaksikan dan juga mengumumkan pernikahan. Salah satunya mungkin hadis, saya tampilkan biar teman-teman bisa membacanya. Nah, suruhan agar perkawinan disaksikan adalah hadis Nabi la nikaha illa bisyuhudin. Nikah itu harus menghadirkan para saksi. Kemudian kullu nikahin lam yahdurhu arba'atun fahuwa saffahun khatibun wa waliyun wa syahidani. Pernikahan yang tidak dihadiri oleh keempat kelompok ini maka dia tidak sah. Pertama itu adalah wali, mempelai laki-laki. Yang kedua adalah wali dan yang ketiga adalah 2 orang saksi. Jadi kedua hadis ini menyatakan bahwasanya pernikahan itu harus ada saksinya. Ada lagi perintah untuk mengumumkan perkawinan seperti hadis a'linun nikaha walau biddafi. Umumkanlah pernikahan walaupun hanya dengan menggunakan gendang atau rebana. Yang kedua akhbirun nikaha wakhful khitbata. Umumkanlah pernikahan dan sembunyikanlah khitbah. Nah, hadis-hadis ini menyatakan bahwasanya yang pertama tadi pernikahan harus ada saksi. Yang kedua, pernikahan harus diumumkan. Apa kira-kira prinsip yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut? Bahwasanya pernikahan itu harus diketahui oleh orang banyak. Apa tujuannya? Nah, kenapa orang banyak harus bisa mengetahui pernikahan itu sudah terjadi? Untuk menjadi bukti dalam menjamin hak para pihak, baik itu suami, istri maupun anak-anak mereka kelak. Ya. Ketika ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan di satu ruangan, kira-kira akan terjadi fitnah atau tidak? Terjadi fitnah. Kemudian kalau fitnah, kalau mereka berkhalwat berdua-duaan, kira-kira hukumannya apa yang akan mereka terima? Cambuk gitu misalnya ya, atau masa dulu misalnya dituduh berzina, bisa dirajam dan lain sebagainya. Itu akan sangat merugikan hak mereka. Padahal mereka sudah menikah, tapi tidak ada orang yang tahu. Nah, atau anak-anak, 2 orang laki-laki dan perempuan bersama 1 orang anak kecil. Ada yang tahu tidak itu anak mereka atau bukan? Belum tentu kan orang tahu itu anak mereka, karena mereka 2 orang ini tidak pernah diketahui menikah. Tiba-tiba ada anak kecil di belakang mereka. Nah, itu akan merugikan hak mereka, baik suami istri maupun anak-anak mereka. Nah, kita sudah mendapat prinsip umum dari nas praktis temporal tadi, yaitu adalah penjaminan hak untuk suami, istri maupun anak-anak mereka kelak. Tapi nas ini adalah nas praktis temporal yang mana terikat oleh konteks. Konteks masa lalu, pembuktian akan adanya pernikahan cukup dengan tabuhan rebana, cukup dengan pengumuman karena masyarakatnya masih masyarakat lisan, dari mulut ke mulut. Kira-kira kalau zaman sekarang apakah cukup hanya dengan menabuh gendang dan lain sebagainya? Tidak cukup sama sekali, karena yang nikah di Aceh
di Papua kira-kira tahu atau tidak mereka sudah melaksanakan pernikahan? Belum tentu tahu. Maka sekarang peran untuk pembuktian pernikahan itu sudah diambil alih oleh pencatatan perkawinan. Walaupun nikahnya di Aceh, misalnya ke Kalimantan mereka datang berdua, orang-orang bisa tahu mereka sudah menikah dengan memberikan bukti buku nikah misalnya. Hak-hak istri misalnya, istri tidak mendapatkan nafkah, lahir selama 2 tahun misalnya, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bisa melaporkannya ke pengadilan agama, bisa menggugat apa yang seharusnya menjadi haknya dan tidak diberikan oleh si suaminya tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan serta diskusi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Yang kita dapatkan dari materi hari ini setidaknya ada 2 macam, bahwasanya ada nas yang pengelompokannya berbeda dibanding yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu ada nas normatif universal dan juga nas praktis temporal. Pertama, kita harus tahu dulu kenapa ayat tersebut turun atau hadis tersebut muncul. Untuk menggali prinsip umumnya, baru kemudian kita coba untuk memasukkannya ke dalam peristiwa di masa sekarang, untuk menemukan konteksnya yang tepat untuk masa sekarang seperti apa. Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari mengenai nas-nas yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam. Saya harap kalian bisa membuat resume maksimal 1 kertas folio bergaris ditulis tangan. Kita akan diskusikan lagi di minggu selanjutnya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.